Para bapak, para ibu jamaah ingkang kawula mulyakaken, marilah kita mengawali pertemuan pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa anfi sayyi'atal hasanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para bapak, para ibu jamaah pengaosan Ahad malam Senin wonten Masjid At-Taubah ingkang kawula mulyakaken, muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten dalem menika kembali bermuwajahah, bermujalasah, berijtima wonten Masjid At-Taubah menika. Mugi-mugi kempal kita sedaya termasuk amal soleh ingkang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok mudah-mudahan sebagai bukti kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insyaallah sedaya kaum muslimin termasuk ingkang rawuh hadir wonten majelis menika. Mudah-mudahan dengan izin Allah ingkang ittiba berusaha mengikuti sunnah beliau, termasuk besok umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin walhamdulillah rahimakumullah, wonten dalem menika alhamdulillah sehat nggih Bu nggih? Ya, sehat nggih sedaya? Alhamdulillah. Mugi-mugi sing mboten hadir mboten rawuh bilih sakit Allah Subhanahu wa taala maringi kesehatan, lang sedang napa ingkang safar perjalanan mugi-mugi perjalananipun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih wonten hajatipun mugi-mugi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terus untuk menghidupkan amalan soleh inggih menika majelis taklim. Majelis niku berarti panggonan duduk. Nggih mboten? Duduk sedaya nggih kan? Nggih. Taklim itu berarti pembelajaran. Taklim itu napa? Pembelajaran. Tempat duduk isine pembelajaran. Tapi nek jare wong Pak Yai ini taklim itu dibentak-bentak wong alim ini. Dibentak-bentak napa? Dibentak-bentak wong alim napa gara-garane napa? Mboten sesuai kalih ya ajaranipun Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kembali kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih niki kempal mekaten itu termasuk ibadah Bapak Ibu rahimakumullah. Nggih. Karena napa melakukan amal saleh sehingga Allah Subhanahu wa taala itu pun memerintahkan nggih di dalam surah Al-Kahfi, akhir ayat surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Iki Allah Subhanahu wa taala nggih memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad. Ya, napa untuk mengatakan apa? Ana itu innama ana basyarum mislukum. Saya itu ya manusia seperti kalian. Cuma yuha ilayya. Saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan Tuhan yang satu. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah tentu melalui malaikat gitu untuk mengatakan apa? Saya itu manusia seperti biasa. Cuma bedanya saya itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sapa wong sing yakin percaya besok akan berjumpa Allah taala, falyamal amalan shalihah. Moko hendaknya ngamal sapa man sing percaya tadi kepada Allah taala akan bertemu dengan Allah taala, amalan shalihah ing amal sing apik. Ini yang pertama. Jadi kalau kita yakin besok itu akan bertemu dengan Allah taala wonten masalah napa hisab, dimasukkan surga dan neraka, nggih, amalan kita akan diperiksa oleh Allah taala, maka beramal soleh ketika hidup di dunia ini. Ya, termasuk amal soleh menika di antara napa? Malam hari ini kita melakukan amal soleh. Ini kan kadang-kadang amal soleh niku kan kata di antaranya kita kempal wonten majelis nika termasuk amal soleh. Selanjutnya napa? Ndak cukup amal soleh, dilanjutkan wala yusrik lan orang nyekutuke bi ibadati rabbih ahada, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan ibadah. Tidak menyekutukan kepada seorang makhluk pun ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa sih? Mau Pak Dr. Rosian Anwar menika ini saya lihat wonten buku kitab. Beliau mengatakan sing jenenge ibadah niku dan ini nukil dari ulama inggih menika ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Jadi saben-saben semua nama amalan, ya, semua amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu namanya ibadah. Minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah. Baik itu perkataan maupun amalan-amalan perbuatan, baik yang sifatnya nampak utawa amalan yang tidak nampak, yaitu perbuatan di dalam hati, itu namanya ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali az-zahirati wal batinah. Ini namanya ibadah. Jadi apa baik nggih, semua apa saja sebutan yang Allah cinta, Allah ridha, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu yang nampak atau tidak nampak, itu namanya ibadah. Dan ketika melaksanakan ibadah niku tidak boleh menyekutukan Allah taala dalam surah tadi, yakni surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi ketika kita beribadah apapun itu namanya, selagi dia itu sesuatu yang dicintai Allah taala, tidak boleh menyekutukan Allah ahada dengan seorang pun. Ahada menika nggih maksudnya seorang pun. Berarti Allah taala tidak mau disekutukan dengan makhluknya. Baik itu malaikat tidak mau, baik itu para nabi tidak mau, apalagi tingkatannya yang di bawah nabi, napa? Para ulama, wali Allah di bawahnya nabi, tidak mau Allah disekutukan dengan itu semua. Itu ahada, nggih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, lan aja nyekutukake beribadah kepada Allah kelawan suwiji-wiji wong. Jadi Allah taala itu ketika diibadahi tidak boleh disekutukan, dibarengke, sekutukin apa nggih? Diwahyu nggih, wahyu dimerdu apa nih? Dimenduakan nggih, menduakan lah. Nggih. Tidak mau ketika beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Itu Allah tidak mau. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang 110. Ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah,
ketika kita kempal mekatan niatnya nggih napa? Ibadah, niatnya karena Allah. Dan kalau niatnya Allah, insya Allah kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini nanti akan menemani kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai di alam kubur, ya, 3 hal yang satu tetap menemani, yang 2 pulang. Yarji'u isnani, sing 2 pulang apa? Ahlihi, keluarganya. Yang kedua, malihi, hartanya. Yang ketiga yang akan menemani apa? Amaluhu, amalnya. Jadi besok itu tidak ada yang sudah meninggal hartanya ikut dipendem, ada enggak? Enggak ada. Gimana? Atau katakan orang cinta hidup mati, nyatanya nek salah satu mati ya enggak mau ikut mati. Pulang aja. Gimana? Nah, tapi ada amalan yang betul-betul akan menjadikan teman sesungguhnya, yaitu amal soleh. Ketika nanti besok di alam kubur itu orang beriman itu setelah selesai mendapatkan pertanyaan dari 2 malaikat itu, dia orang yang sukses menjawab pertanyaan itu akan bertemu dengan orang yang wajahnya putih, baunya harum. Ditanya, man anta, siapa kamu? Saya adalah amaluk soleh, amalmu yang soleh ketika kamu hidup di dunia. Dan mudah-mudahan amal ini nanti bisa menemani kita di alam kubur itu, ya, di alam kubur. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, termasuk daripada kita malam hari ini itu nggih melakukan amal soleh, di antaranya thalabul ilmi. Tentang apa? Tentang sholat. Karena sholat itu termasuk perintah sing paling luar biasa. Nggih. Kanjeng Nabi mendapatkan perintah itu tidak sembarangan. Nggih. Mendapatkan perintah itu sampai diajak Isra Mi'raj, naik ke langit. Ini biasanya bulan Rajaban gitu. Itu ceritanya tentang Isra wal Mi'raj. Intinya nggih menika Kanjeng Nabi mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat wajib. Yang sehari semalam niku pinten? 17 rakaat. Lah kira-kira bagaimana sholat kita? Nah, pada malam ini termasuk adalah kita diingatkan dengan hadis-hadis pun Nabi bagaimana kaifiyatus sholat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, pada malam hari ini termasuk sampai kepada bacaan-bacaan yang ada dalam iktidal. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, juga kami mengingatkan masih umur waktu diberikan, ya, termasuk ibadah adalah membaca Al-Quran. Nggih, jenengan biasanya tiap hari baca Al-Quran ini pinten juz, Bu? Bapak? Hah? Nggih? Tiap hari? Ya wis nek ora sak juz ya setengah juz pun, gitu. Nggih mboten? Ya, nek nang Ramadan kok saged nganti nggih sehari itu sampai berapa juz niku. Tapi kok di luar Ramadan kok babar blas bahkan sampai kelewat. Nggih mboten? Nah, niku nggih padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Salah satu hadis, terangilah rumah-rumah kalian itu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Di rumah dibaca Al-Quran, di rumah untuk sholat, sholatnya sholat sunnah, okay? Di malam hari kita sholat tahajud, di pagi hari sholat duha misalkan, dan lain sebagainya, sholat-sholat yang lain. Juga kita selingi dengan membaca Al-Quran. Nah, ini kami sampaikan ada suatu hadis yang bagus sekali, Bu. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, ya, dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dibandingkan dengan orang munafik yang membaca Al-Quran dengan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ini Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, masalul mu'min, perumpamaan semisal wong mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, kang maca Al-Qur'an, iku masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Sepindah orang mukmin
sing maca Al-Qur'an seneng maca Al-Qur'an itu bagikan apa? Buah utrujah. Utrujah niku jare penerjemah niku artinya buah sing enak manis, contohnya jeruk utrujah. Di mana rihuha baunya enak, harum thayyib. Ta'muha rasane thayyib. Baunya enak, rasanya enak manis. Itu namanya utrujah. Ini orang mukmin sing maca Al-Qur'an itu mekaten, diibaratkan mekaten. Sementara wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul qur'ana kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha khulwun. Sementara seorang mukmin ingkang boten maca Al-Qur'an. Mukmin tapi ora maca Al-Qur'an, mungkin macane males-malesan nggih coy. Sehari maca, sehari mboten. Lah ini orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu ibaratnya seperti buah tamroh. Tamroh napa? Tamar kurma. Kurma menika la rihalaha, ora ana baune. Mboten harum baune, biasa mawon nggih. Ya. Wa ta'muha khulwun, tapi rasanya manis. Jadi Al-Qur'an kalau dibaca itu baunya bagus, suaranya bagus, ya. Syiarnya bagus. Tapi yang tidak membaca diibaratkan mekaten. Yakni seperti tamroh itu berarti baunya tidak ada, tetapi rasanya manis itu namanya tamroh atau alias napa? Kurma. Kemudian wa masalul munafik allati yaqra'ul Qur'an masalul raihanah rihuha thayyibun wa tam'uha murrun. Sementara seorang munafik yang membaca Al-Qur'an, munafik tapi maca Al-Qur'an itu seperti buah raihanah. Raihanah niku napa? Buah pari. Ya, buah pari yaitu raihuha thayyibun. Ya, enon sewu raihuha thayyibun wa tamuha murun. Ya. Seorang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti sewu orang yang memiliki bunga ataupun yang bunga baunya harum tetapi rasanya pahit. Bunga apa bae sing mambune wangi tapi nek dimakan rasanya pahit murun. Ya, bunga apa mawon, bunga melati, baunya apik. Bang Al-Qur'an diwaca kan sae nggih. Tapi nek di mamah pahit. Nggih. Jadi orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Sementara yang keempat, orang munafik wis ora gelem maca Al-Qur'an. Munafik kan wong sing boten sae nggih. Al-Qur'an ora diwaca itu seperti niki Hanzalah itu seperti pari serba pahit ataupun yang lebih pahit itu seperti napa? Broto wali. Ya mana? Napa laisa laha rihun ta'muha murrun. Ora ana rasane. Napa mboten wonten baune lan rasane pahit jedit. Nah, ini namanya hanzalah ataupun diterjemahkan itu pare ataupun yang lebih pahit itu broto wali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada 4 keadaan yang mana orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu ibarat seperti buah napa? Seperti buah jeruk. Rasanya manis, enak, baunya harum, ya. Sementara orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah napa? Kurma. Nggih, tidak berbau, anyir mawon tetapi rasanya manis. Gitu nggih. Yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti bunga, harumnya ada baunya harum, tetapi rasanya pahit. Dan yang keempat, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti brotowali, seperti buah pare, wis ora ana baune, malah rasanya pahit jedit. Nah, maka Ibu rahimakumullah, dari contoh mekaten mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin senang membaca Al-Qur'an seperti napa? Buah jeruk. Nggih, atau buah apel, baunya enak, rasanya juga manis. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itulah kalau kita
apapun keadaannya senantiasa untuk membaca Al-Qur'an, ya, apalagi baca surah Al-Fatihah sebagaimana pada pertemuan yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah itu membagi dua. Masih kemutan Bu nggih? Kelingan nggih? Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba ini membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku memuji kepadaku, ya. Ar-Rahmanir Rahim, kembali hambaku memujiku, ya. Maliki yaumiddin, hambaku memuliakan diriku. Ini seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ada dua, bagi hambaku dan juga bagi saya dan bagi hambaku dan bagi hambaku yang meminta apa yang ia minta. Ini ada dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini hanya tujukan kepada Allah, milik Allah taala, wa iyyaka nasta'in, dan ini adalah milik hambaku dan apa yang ia minta. Dua, hanya milik Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini milik hambanya dan juga apa yang ia minta. Ini yang namanya saya bagi dua hal di dalam surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah itu sambil merenungkan ini, oh ternyata Allah tuh seperti ini toh dalam surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ampun ngebut, nggih, ampun ngebut, tapi ya kalau dalam salat lagi Nabi membacanya ya ini yuqati'u ayatan-ayatan, memutus ayat demi ayat, tidak bocone langsung satu nafas mboten nggih. Cocok ngono nggih. Baca Al-Fatihah mek nggo nambah niku satu nafas konten saka kowe. Tapi ya baca Al-Qur'an itu wabil khusus adalah Al-Fatihah secara lahan perlahan. Dengan dimatkan apa isinya, artinya, insya Allah itulah yang diharapkan dan insya Allah itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini melanjutkan kita pada bab tentang bangun dari ruku, yang namanya kegiatan atau perbuatan i'tidal, ya, bangun dari ruku. Kami sampaikan lagi, ini beberapa bacaan di dalam i'tidal itu berbagai macam bacaan. Ya, ketika kita baik sendirian ataupun sebagai imam, ketika bangun dari ruku ada yang dibaca Rabbana lakal hamdu, boleh, ya, ya, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa, adanya wa lakal hamdu, boleh. Ini yang pertama. Yang kedua ada lagi Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, atau juga Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh. Dan yang ketiga ini Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ketiga ini bacaannya semacam ini. Ini bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk ada yang keempat ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 1, 2, 3, 4 semuanya boleh dibaca. Bahkan ada riwayat, ya, ini yang ketiga, yang keempat itu hanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada suatu riwayat ketika masih sholat, terus ada yang membaca ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang tadi membaca itu? Menengkapi dikiranya Rasulullah marah. Siapa yang dibaca tadi? Ada orang, ana ya Rasulullah, saya merasa. Maka kata Rasulullah, ketika Anda membaca ini, para malaikat itu cepat-cepat rebut untuk mencatat yang paling gasik sopo. Jadi ketika kita membaca dalam i'tidal Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini ternyata para malaikat rebutan pak nyatet sapa sing dhisik. Wah, luar biasa. Ini dalam satu riwayat mengatakan, makanya monggo ketika kita i'tidal dibaca beberapa doa, silahkan, ya. Yang biasa hafal monggo dihafalkan. Jadi ada 4, ya, Rabbana lakal hamdu monggo dan seterusnya, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, nih sekarang dasarnya dari hadis Rasulullah SAW adalah ini ketika bangkit dari ruku, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fis shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibai wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru liruku wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku wa yaf'alu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fis sujud wal Bukhari.
Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW idza qama fi shalah, ketika beliau itu berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hatwa mangkibai. Biasa nggih, dia nek pak salat niku nggih ngadeg, kemudian kedua tangannya diangkat hatwa mangkibai, ya, sejajar dengan pundak beliau keduanya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru li ruku'. Demikian pun bertakbir itu ketika beliau akan rukuk. Ketika akan rukuk takbirnya. Nah, gitu ya, sama seperti ini ya. Ketika akan rukuk ya. Wa yaf'alu dzalika, dan beliau mengerjakan hal itu idza rafa'a ra'sahu minar ruku', termasuk bangun atau mengangkat kepalanya dari rukuk juga takbir seperti itu. Ya. Tetapi ketika mengangkat kepala dari rukuk, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan berarti Bapak Ibu rahimakumullah ketika bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, posisinya kayak takbiratul ihram, mengangkat tangan. Ya ampun tangannya nglambreh mawon tapi diangkat. Katakan di sini idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa yaqul sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini beliau lakukan juga takbir seperti takbiratul ihram awal niko. Nah. Wa yaf'alu dzalika fi sujud, sementara beliau tidak melakukan tadi mengangkat tangan di dalam sujud. Ketika menjelang sujud berarti tidak mengangkat tangan. Nggih, ketika sujud mboten mengangkat tangan. Nggih. Ini satu riwayat mekaten. Riwayat yang lain ya menerangkan tentang keadaan sujud niko, jangan sampai melakukan sujud kecuali dalam posisi sudah lurus ketika berdiri. Jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, berdiri lurus baru melaksanakan sujud. Jadi ampun ketika sami Allahu liman hamidah sampun berdiri, belum rampung berdiri dengan napa yastawi qaiman kalimatnya, benar-benar lurus langsung gerakan ke sujud. Awas ini. Tapi harus yastawi qaiman, benar-benar lurus berdiri baru melakukan sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah, diam sesaat lurus baru baca, setelah itu baru sujud. Jadi kadang-kadang karena nuwun sewu biasanya sholat sunnah ya, sholat sunat tarawih ya. Kalau imamnya ngebut akhirnya burung sami Allahu liman hamidah langsung buruk. Gimana? Sholatnya rusak Bapak Ibu rahimakumullah. Karena tumakninah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat. Bagaimana mau tumakninah diam sesaat, kini nih balapan ngaruhan imamnya suruh kok lah sudah kok telat. Iya kan? Apalagi sing sholatin sama ya. Inten kae. Berapa 10 menit berapa rakaat itu? Ning Jawa Timur bahkan ono pondok niku. Gila. Hah? 7 menit. Dan daerah Jawa Timur dia nangan pondok. Wonten seperti itu. Nah, sepaula mereka. Nggih. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah saya, ikutilah Rasulullah. Jadi kalau pengen mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, syaratnya ittiba kepada Rasulullah SAW. Kata kuncinya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sholat yang dicintai Allah Ta'ala? Yang ikuti bagaimana kaifiyatus sholat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi. Nah, saiki Kanjeng Nabi wis mboten napa? Mboten ketinggalan nggih. Beliau sudah wafat 1405 tahun yang lalu, kita lihat terus bagaimana kita melihat sejarahnya. Sejarah ini kan berupa hadis-hadis. Hadis-hadis ini diterangkan oleh para ulama, ditulis oleh para ulama. Itulah warisan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Kita yo durung Mekah saya loh niku niki. Saya Mekah yo kuburan aja mboten ngertos. Nggih mboten. Terima kasih mboten. Nggih nah. Lah kok tiru Kanjeng Nabi ya angel. Lah makanya napa kedah belajar. Belajar niku buku-bukunya peninggalan beliau adalah melalui hadis-hadisnya yang ditulis oleh para ulama, yang diterangkan oleh para ulama, oleh para asatid, para kiai. Nah itulah
di situ oh ternyata Rasulullah itu semacam ini. Bisa melalui buku ada. Ya, sekarang lagi cara untuk mendapatkan ilmu berbagai macam cara. Ada lagi melalui YouTube dan lain sebagainya. Nih, ada lagi melalui buku. Monggo termasuk menghadiri majelis ini juga untuk mendapatkan supaya bagaimana salat Rasulullah itu diamalkan semampunya. Kalau itu yang dicari, insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Nek cinta, maka Allah cinta, sekaligus Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta dan sekaligus Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kuwi syaratnya apa? Bapak Ibu? Ittiba. Ittiba niku napa? Ngikuti contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Kan gitu. Pada diri Rasulullah ada suri teladan bagi siapa? Bagi orang yang percaya akan bertemu dengan Allah. Dan juga orang-orang yang mau ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Inilah suri teladan. Maka pada malam hari ini kita itu dalam rangka ke sana untuk mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana sholat beliau. Apalagi sholat yang tiap hari kita kerjakan 5 kali 17 rakaat. Nek sholatnya orang ngikuti Kanjeng Nabi, sholatnya bahaya niku. Rusak. Nggih. Jadi amalan ibadah niku badhe diterima oleh Ta'ala minimal syaratnya kalih. Napa? Kalih siji ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingkang nomor kalih inggih menika mengikuti carane yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya niku mata uang nek diwalik nggih dua mata, dua sisi nggih pun itu tidak bisa dipisahkan. Syahadat itu juga sama, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tentang keimanan dan syahadat tentang Rasul, dua, tidak boleh. Syahadat kok siji tok, tidak boleh. Sama seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita pun ketika beramal soleh itu harus minimal 2. Napa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor kali napa? Ngikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kita malam ini dalam rangka kesana. Ya semampune lah. Ya. Semampune pengen ini Kanjeng Nabi SAW bagaimana? Wah, apalagi jenengan kalau membaca buku namanya Asamiliyah Muhammadiyah. Ya. Itu apa? Bentuk posturnya Kanjeng Nabi, perilaku Kanjeng Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali itu beliau di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu luar biasa. Perilaku beliau, ucapan beliau, jalannya beliau, tidurnya beliau, bergaulnya beliau itu ada di dalam buku itu. Tapi harganya lumayan, ya. Ini ada di dalam iklan oleh para ustadz, ya. Ini harganya 140 berapa, 40 ribuan itu, ya. Itu bisa jenengan tumbas dibaca seakan-akan melihat Kanjeng Nabi, betul. Ya, seakan-akan melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sholatnya, bagaimana beliau itu berumah tangga, bagaimana beliau tidurnya, bagaimana beliau berjalannya, bagaimana beliau mengucapkannya. Ini luar biasa. Ya, itulah kalau kita mempelajari hadis itu nikmat, ya. Karena apa? Informasi tentang beliau itu akan terekam. Tapi nek jenengan macane buku-buku sing ora ngenah ya cinta kepada Nabi itu buktinya napa? Nggih mekaten mengikuti bagaimana yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tentang bagaimana cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan pula ketika i'tidal atau bangun dari ruku, ya. Ini sahabat Muhammad bin Amr bin Atha pun mengatakan anau kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah duduk bersama sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan saya itu menyebut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hafal, ya. Paling hafal tentang salatnya Nabi SAW. Di situ seorang sahabat mengatakan nih, saya adalah orang yang paling hafal tentang salat Nabi SAW.
Ra'aituhu, saya melihatnya, idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibahi. Kata beliau, seorang sahabat ini mengatakan, Nabi SAW itu apabila takbir itu menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi, apabila dia itu ruku menempatkan kedua tangannya min rukbataini, nempel pada kedua lututnya. Jadi ruku itu kedua tangannya nempel pada lututnya, ya. Summa hasara zahrahu, kemudian beliau posisinya meluruskan punggungnya beliau, gegere diluruskan. Jadi nek ruku niku mboten mlengkok ngene atau ngene nggih, tapi lurus. Ya, posisinya punggungnya lurus, ya. Wa idza rafa'a rasahu istawa. Kemudian kalau dia itu mengangkat kepalanya lurus hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika bangun betul-betul lurus, ya, sampai semua tulangnya kembali pada tempatnya. Ini tulangnya kembali pada tempatnya itu ada yang memahami berarti ada yang sedekap ini, ada yang lurus seperti ini, ya. Ada yang memahami seperti itu. Di dalam buku ini diterangkan beliau Nabi SAW ketika bangun dari i'tidal itu bukan berarti tegap ini berarti kembali tulangnya, tetapi dipahami seperti ini. Karena apa? Di dalam riwayat ini nanti bahwasanya Rasulullah SAW dikatakan mumsikan yaminahu ala shimalihi fis shalah. Ini beliau ketika bangun dari ruku memegang tangan kanannya pada tangan kirinya di dalam salat itu bukan menunjukkan ketika bangun dari i'tidal kayak gini sedekap, tidak. Karena di dalam ini riwayatnya tidak menggunakan kalimat summa, menggunakan wa, berarti menunjukkan itu seakan-akan memang kembali kepada awal itu, yaitu ketika takbiratul ihram ini, setelah takbiratul ihram seperti itu. Di dalam buku ini seperti itu. Jadi bukan berarti riwayat Wa'il bin Hujr ini seakan-akan ketika bangun dari ruku dengan sedekap ini, ya, bukan seperti itu, tetapi kembali kepada awal itu napa nuwun sewu adalah meluruskan tangannya. Meskipun dalam riwayat ini mumsikan yaminahu ala shimalihi fis shalah. Karena apa? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita baca hadisnya, redaksinya, beliau itu sholatnya ketika bangun dari takbiratul ihram itu seperti semula ketika awal, ya, awal, tidak sedekap seperti ini nuwun sewu, ya. Meskipun kalimatnya mumsikan yaminahu, ya. Karena kalimatnya menggunakan wa, bukan menggunakan summa. Antara wa dengan summa itu ternyata berbeda. Kalau wa itu berarti kalimatnya terpisah, tapi kalau summa berarti satu redaksi, tidak terpisah. Nah, ini kalimatnya kami bacakan dari Wa'il bin Hujr, qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hida'a uzunaihi summa hina raka'a summa hina qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi fis shalah falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa asyara bis sababah wa da'a yadahu al yumna ala fakhdihi al yumna wa da'a yadahu al yusra ala fakhdihi al yusra, rawahul Ahmad. Terjemahannya kurang lebih demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi SAW itu ketika takbir dia mengangkat kedua tangannya sama, ya. Kemudian ketika ruku pun sama, mengangkat kedua tangannya. Lalu ketika ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya, dan saya melihat mumsikan yaminahu, berpegang, kalimatnya seperti itu, mumsikan yaminahu, memegang tangan kiri atas, tangan kanan atas kirinya, ya. Fis shalah, di dalam salat. Falamma jalasa halaqa bil wusta. Kemudian ketika duduk beliau itu membentuk lingkaran, ya, tangan yang tengah wal ibham dengan jari, dengan ini tunjuk ini ibu jari, ibham ini ibu jari, wa asyara bis sababah, sambil menunjukkan jari telunjuknya. Jadi ketika duduk dalam riwayat ini antara al wusta, jari yang tengah, ya, membentuk lingkaran dengan ibu jarinya ini, ya. Kemudian asyara asababah, telunjuknya diarahkan. Ini satu riwayat makatan dari Wa'il bin Hujr, ya, seperti itu. Jadi ketika kita duduk seperti ini, tangan kita posisinya ini, ya, dilingkar kok gitu nggih, seperti itu. Ya, gitu nggih. Jadi seperti ini nggih, untuk lingkar.
al-wusta yang tengah dengan ibu jari, kemudian memberikan isyarat kepada jari telunjuknya. Satu riwayat mengatakan itu. Setelah itu meletakkan kedua tangannya ya atas paha beliau yang kanan. Ketika duduk, tangannya kanan diletakkan pada pahanya yang kanan, yang kiri pada paha yang kiri ini. Ya, seperti itu. Ya, ketika rukuk di lututnya, tapi ketika duduk di pahanya, berarti sini, ampun sini nggih. Ketika duduk nggih sambil membentuk seperti ini. Ini berarti riwayat. Tetapi meskipun di dalam kalimat ini ada mumsikan yaminahu, bukan berarti ketika bangun dari rukuk i'tidal itu bentuknya seperti ini, tidak. Tetapi menurut buku ini, menurut HPT ini adalah seperti sebelum sholat atau ketika menjelang takbiratul ihram. Jadi karena kalimatnya ternyata tidak menggunakan summa tapi menggunakan wa. Kalau wa berarti dimanapun, berarti ya posisinya bisa di luar takbiratul ihram. Demikian, wa alam bisawab ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah cara ketika beliau i'tidal. Ada pendapat yang harus memegang tangan kanan atas tangan kirinya atau yang lurus, tapi dalam HPT menggunakan yang lurus ya. Wa alam bisawab ya. Dan tapi juga di dalam hadis ini ada informasi yang lain, bagaimana cara ketika duduk adalah tangannya yakni jari yang al-wusta bergabung dengan jari yang ibham yakni jarinya, kemudian asyara as-sababah jari telunjuknya mensyaratkan, memberi isyarat ini. Ya, ini ketika duduk ya. Oh alam isab, makaten ingkang saged kami sampaikan yang pada malam ini sampai kepada bagaimana posisi daripada i'tidal yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, yang mereka melihat bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholatnya. Wa alam isab. Makaten sementara Bapak Ibu rahimakumullah ya. Insyaallah taala kita lanjut kepada pertemuan yang datang. Pun nganu isya tuh. Bun? Dereng? Nggih. Cekap nggih ya, sebentar nggih. Insyaallah taala kita baca dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa huwa al-qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.